Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang siswa-siswi baru SMP Harjamukti kelas 7. Ya, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Aksan yang akan mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 71, 72, dan 73. Ya, kita langsung saja ya. Materi yang pertama untuk pelajaran IPA adalah mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa itu objek IPA? Ya, objek IPA. Apa itu objek IPA? Objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ya, jadi IPA itu ilmu pengetahuan alam itu mempelajari atau menyelidiki seluruh objek ya. Objeknya itu apa aja? Objeknya itu seluruh benda di alam semesta ini dengan segala interaksinya ya, untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Itu adalah objek IPA, termasuk makhluk hidup kita, manusia, hewan, tumbuhan, juga benda-benda di selingkungannya. Itu termasuk dalam objek IPA. Nah, objek IPA objek IPA dibagi menjadi 4 bagian ya. Dalam ilmu penyelidikan atau pengamatan IPA, pengamatan ilmiah dalam ilmu pengetahuan alam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fisika, yaitu fisika adalah ilmu atau objek IPA yang mempelajari aspek mendasar alam. Contohnya kita mempelajari atau menyelidiki energi, mengamati ya, cahaya, gerak, gaya, dan masih banyak yang lainnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada biologi. Biologi ini adalah mempelajari tentang sistem kehidupan. Contohnya makhluk hidup dan sekitarnya, lingkungannya ya, tentang hidup. Kemudian yang ketiga ada kimia. Kimia ini mempelajari tentang menyelidiki atau mengamati susunan dan perubahan dari suatu zat ya. Misalnya ada senyawa, ada dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa pastinya mempelajari tentang asal usul bumi ya, bagaimana bumi ini terbentuk, bagaimana bumi ini bisa. Nah, itu adalah ilmu bumi. Dan kemudian antariksa berarti tata surya, itu mempelajari tentang benda-benda langit seperti komet, planet-planet ya, pokok sistem tata surya ya, ada komet, planet, asteroid, meteoroid, dan lain sebagainya. Ya, mengukur bagaimana? Nah, kita masuk ke pengukuran. Apa itu pengukuran? Ya, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Nah, mengukur atau pengukuran adalah bagian dari pengamatan, yaitu pengamatan seperti objek IPA. Berarti objek itu berarti kita adalah melakukan pengamatan ya, mengamati. Mengamati ya. Apa itu pengukuran? Pengukuran atau mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan ya. Jadi membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Nah, ini gambarnya adalah orang yang sedang mengukur meja ya. Mengukur panjang meja. Nah, berarti mereka menggunakan besaran apa yang diukur, yaitu besarannya panjang. Menggunakan pembandingnya adalah dengan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan ini adalah sebagai pembandingnya. Besaran sejenisnya itu jengkal tangan yang menjadi kemudian yang ditetapkan menjadi sebagai satuannya. Kira-kira setelah diukur, nah, panjang meja itu berapa jengkal ya? Setelah hasilnya diukur, oh ternyata panjang mejanya adalah 7 jengkal. Berarti mana besarannya? Besaran dari itu adalah, besaran meja itu sendiri adalah panjang meja. Kemudian yaitu dengan nilainya 7. Sedangkan jengkal yang menjadi pembandingnya, besaran pembandingnya yaitu
jengkal ya menjadi besaran pembanding atau satuan sehingga didapat menjadi panjang meja tersebut adalah 7 jengkal. Nah, kalian bisa juga cari benda yang diamati. Misalnya kalian mau mengukur apa? Misalnya berapa lama waktu. Nah, berarti benda yang diamati apa? Misalnya tumbuhan atau apa lain besar yang dapat diukurnya. Misalnya masa jeruk dalam satu kantong. Nah, berarti benda yang diamati misalnya berarti jeruk, berarti besar yang dapat diukur adalah massa. Besar yang tidak dapat diukurnya apa gitu. Misalnya satu kantong berapa besarannya gitu ya, satuannya. Nah, besaran, apa itu besaran? Nah, segala sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Biasanya besaran ini ciri-ciri besaran dalam fisika. Yang pertama, dapat diukur ya. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur maka termasuk besaran. Memiliki satuan. Satuan itu adalah besaran pembanding seperti tadi dijelaskan ya. Bagaimana cara mengukur panjang meja, yaitu besarannya adalah panjang. Nah, besaran pembandingnya tadi apa? Tangan sebagai jengkal ya, jengkal tangan. Kemudian dinyatakan dengan angka ya. Jadi besaran itu bernilainya angka, kebalikan dari satuan. Kalau satuan tidak dinyatakan dengan angka atau kualitatif, sedangkan besaran biasanya dinyatakan dengan angka, numerik atau kuantitas ya. Nah, itu besaran. Sedangkan satuan, nah, sebelum kita masuk besaran pokok, macam-macam besaran, satuan juga ada dibagi menjadi dua ya, ada satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan. Satuan yang sudah ditetapkan sudah kesepakatan semua. Dalam dunia ini ada namanya satuan baku dalam sistem internasional. Sedangkan yang tidak bakunya seperti tadi ada jengkal, hasta, terus apa lagi? Tergantung kalian mengukurnya pakai apa, besaran pembandingnya, atau pakai pensil. Nah, kemudian ada contoh lagi satuan baku. Satuan baku contohnya ada sentimeter. Misalnya panjangnya berapa sentimeter. Misalnya untuk massa kilogram, untuk waktu berapa detik begitu ya. Nah, satuan baku dan tidak baku itu. Nah, kemudian dalam satuan baku saja dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dalam sistem internasional ya, yaitu yang pertama ada sistem Inggris dikenal dengan FPS atau foot pound second. Yang kedua sistem metrik MKS, yaitu meter kilogram second. Nah, sistem metrik aja dibagi dua, ada MKS atau CGS, centimeter, gram, dan second, atau MKS, meter, sentimeter, dan second. Nah, besaran ini dibagi. Nah, kemudian besaran ada dalam IPA dibagi menjadi 4 ya. Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Namun untuk bab kali ini kita akan membahas besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Nah, berarti sudah ditentuin dulu nih, yaitu seperti. Nah, dalam satuan internasional besaran pokok itu ada 7. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Ya. Ada sentimeter, berarti ini adalah panjang. Nah,
Besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional meliputi panjang, satuannya meter, alat ukurnya penggaris, massa yaitu satuannya kilogram, alat ukurnya neraca, waktu satuannya second atau detik, alat ukurnya bisa stopwatch, bisa jam, suhu satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kemudian kuat arus yaitu ampere ya. Alat ukurnya ampere meter. Yang 6 adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol atau molekul atau mol. Yang ketujuh intensitas cahaya. Satuannya kandela. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Kita lanjut materi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.